Pendidikan formal S1, S2, S3 sampai S di atas kalau masih ada. Membangun sumber daya manusia pemerintah daerah saya dengan mendatangkan ahli dari TK. Kemudian terakhir BYD dari masuk teknologi yang di untuk apa? Ini apa namanya? Mendokumentasikan seluruh ide-ide mereka serta ikut mencerdaskan pemilih yang kemudian bagaimana cara supaya sudah dihentikan, tercegah. Jadi ini membangun ekosistem sebenarnya, kolaborasi, ekosistem gagasan supaya bahwa kita sudah benci dengan pemilihan-pemilihan yang transaksional gitu kan, dengan pemilihan yang orang dipilih karena bukan karena gagasan, visi, orang dipilih karena uang. Nah, itu masalah. Nah, apa kalau dipilih uang dia juga punya gagasan yang bagus, tapi kan kenyataannya hampir semua kan kita punya legislasi gitu kan. Begitu pula hampir semua kejadian bahwa setiap kepala daerah terpilih tidak mau ambil gagasan yang dari kepala daerah yang bagus. Banyak juga kepala daerah setelah terpilih menghabiskan seluruh visi dan gagasan yang sudah dibangun oleh pimpinan sebelumnya. Padahal itu kan tidak perlu. Sepanjang masih bagus itu dipakai aja. Dan masyarakat saya kira tidak akan mempersoalkan. Nah, ini kita mendokumentasikan nanti. Maka tidak ada perdebatan di sini. Masing-masing punya gagasan dipakai. Diambil, gagasnya diambil disifat. Dikasih. Siapa jadi pimpin ini gagasan-gagasan yang pernah lahir. Oh, iya. Ini sebenarnya hasil pemantauan. Bahwa hasil pemantauan kemarin itu setelah kita melihat, oh ini dominasinya hanya pilpres karena itu pilpres serentak. Kok tidak ditahu bagaimana visi para caleg, bagaimana visi para partai politik, kan begitu. Tiba-tiba duduk. Begitu duduk juga banyak problem masyarakat yang tidak bisa diaspirasikan oleh perwakilan kita. Ini ada masalah apa? Oh ternyata problemnya dari soal di bawah itu hanya dipilih karena transaksional, tidak ada dipilih karena politik gagasan. Kemudian ada kepemimpinan kemudian memberangus seluruh kebijakan, tidak melakukan keberlanjutan kebijakan sebelumnya. Padahal kan tidak semua kebijakan sebelumnya itu juga jelek gitu kan. Atau kemudian ada pemimpin yang egois bahwa ada kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, tapi karena itu adalah visi pemimpin yang lama atau visi pemimpin yang lain, tidak mau ambil. Padahal nggak boleh, ambil aja. Nggak apa-apa, jiplak aja untuk kepentingan masyarakat. Berarti Bang, Nah itu yang kita mendokumentasikan. oh, iya. Bahwa apa namanya, memilih itu dengan cara yang cerdas. Tidak. Saya kira kita sudah muak dengan keadaan jual beli suara gitu kan, transaksi itu sudah tidak dibutuhkan lagi satu. Harapannya Bang? Kegiatan ini juga nanti bisa akan mungkin nanti ada lembaga-lembaga lain yang mau bergabung. Ya, silakan saja yang para tim pasangan calon dengan tim-timnya partai politik itu silakan saja bergabung. Tidak ada lagi yang haram gitu kan bahwa politik itu buruk. Nah, justru politik itu harus kita dekati, kita akan diskusikan, kita akan bicarakan, kita diseminasi. Karena yang harus kita jaga tetap dua, tentang hak dipilih dan hak memilih. Dua itu yang harus kita perjuangkan. Ya. Oh, iya. Inisiatif dari 3 lembaga kita, Jaringan Demokrasi Indonesia Negara, Ketua Demo dan Konstruktif, ini soal politik gagasan yang kita ambil segmen pemilih cerdas karena kemarin kan sudah melihat proses politik yang terjadi, ternyata rekrutmen keterpilihan daripada DPR kita atau pemimpin kita itu jauh dari keinginan masyarakat dengan perubahan. Nah ini kita ingin rubah bahwa sebenarnya gagasan-gagasan yang ada dari semua baik partai politik, baik calon, baik kepala daerah yang terpilih maupun tidak terpilih, sepanjang gagasannya itu baik, itu akan bisa dipakai oleh siapapun yang akan terpilih. Dan kemudian kita akan dokumentasikan. Ini sebenarnya untuk terus membangkitkan semangat politik rakyat kita bahwa sudahlah dihentikan sudah, saya kira politik-politik yang berbau money politik. Saya kira tidak berguna lagi yang namanya itu money politik. Itu justru merusak moral dan melahirkan kepemimpinan perwakilan kita yang itu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa buat daerah kita. Kedua, sudahlah yang namanya isu suku, agama atau sara, sudahlah nama hate speech, ujaran kebencian sama sekali tidak. Saatnya memang
kita sudah memikirkan sebuah peradaban, sebuah pemilu yang substansial, tidak hanya kuantitas. Jadi mandat rakyat itu tidak hanya di TPS, tapi melihat bagaimana profil semua calonnya, profil semua pemimpinnya. Jadi mandat rakyat itu tidak hanya di TPS, tapi bagaimana rakyat itu melihat dari sudut pandang gagasan yang dibangun. Ini memang diawali dari kita 3 lembaga dan ini akan terus. Dan kita akan mengajak semua pemilih-pemilih cerdas untuk kembali bahwa pemilu itu pada konteks yang substansial, ya, tidak lagi soal-soal yang prosedural. Kita ingin pemimpin yang lahir dan yang ada tidak terjadi lagi seperti kemarin. Kemarin dominasinya pilpres umpamanya, sehingga kita tidak tahu visi caleg apa, visi partai politik apa, gitu kan. Nah ini penting agar masyarakat itu punya literasi yang cukup. Nanti setelah duduk DPR-nya kan bingung, DPR-nya siapa gitu kan. Kalau DPR-nya tidak pernah bersuara, pemimpinnya kok beda gitu kan. Kok pemimpinnya lahir mengamputasi kebijakan yang lama gitu kan, dan lain sebagainya. Kira-kira itu hanya untuk bagaimana kita melakukan pendidikan politik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.